Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada PJJ 15 Agustus sampai 21 Agustus. Tertulis pada kitab Kejadian 25 ayat 27 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema PJJ untuk kita, Seri Pengidah. Pernahkah saudara mendengar seseorang berkata, "Dia itu anak kesayangan ibunya loh," atau "Dia itu anak kesayangan bapaknya loh"? Apakah yang terlintas di pikiran saudara ketika mendengar hal itu? Apakah saudara berpikir bahwa bapaknya atau ibunya itu berlaku tidak adil karena ia lebih menyayangi seorang dari yang lain? Dan bagaimana pula jika saudara sendirilah yang menjadi anak kesayangan itu? Bersalahkah ibu atau bapak yang menjadikan saudara menjadi anak kesayangan baginya? Dan bagaimana perasaan saudara jika anak bungsu menjadi anak kesayangan di rumah saudara? Adakah saudara yang keberatan akan hal itu? Semua orang tua menyayangi anak-anaknya dengan kadar yang sama. Hanya saja tidak bisa dipungkiri di antara anak-anak itu ada yang lebih disayangi. Mungkin karena ia adalah anak bungsu, bisa juga karena ia adalah anak sulung, atau karena perilakunya yang menyenangkan hati orang tuanya. Seperti Ishak lebih menyayangi Esau anak sulungnya karena ia sering berburu dan makan hasil buruan anaknya itu. Sedangkan si Yakub adalah kesayangan ibunya. Walaupun tidak dijelaskan kepada kita kenapa demikian, tetapi tampaknya Ribka menyayanginya karena ia anak bungsu dan sering tinggal di kemah. Yakub juga begitu. Ia punya anak kesayangannya sendiri, namanya Yusuf. Yakub mengasihinya melebihi saudara-saudaranya yang lain. Dan rupanya bukan hanya orang tua yang memiliki anak kesayangan, tapi Yesus Kristus juga memiliki murid kesayangan, yaitu Yohanes, murid yang duduk dekat dengannya pada waktu perjamuan kudus. Lalu, apakah kita mau mengatakan, hendaknya jangan begitu, harusnya semua dilihat sama? Mungkin memang sebaiknya begitu. Tetapi rasa itu adalah naluri yang timbul secara alami. Jadi, tidak akan bisa diubah karena rasa itu tidak dibuat-buat. Mungkin itulah sebabnya di dalam kitab suci tidak ada larangan tentang hal itu. Karena rasa itu adalah sangat natural. Larangan tidak akan pernah bisa mengubahnya. Yang tidak boleh terjadi adalah sikap pandang bulu yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Dalam kisah ini, tidak ada ditemui ketidakadilan. Yang ada hanyalah soal rasa orang tua kepada anaknya. Si ayah lebih sayang kepada anak sulung dan si ibu lebih sayang kepada anak bungsunya. Dan rasa itu tidak mengakibatkan perlakuan tidak adil.
Sekalipun Ishak lebih menyayangi Esau, bukan berarti ia berbuat tidak adil kepada anaknya Yakub. Ia hendak memberkati Esau karena memang Esau adalah anak sulung, dan anak sulunglah biasanya yang berhak menerima berkat itu. Jika pada akhirnya Yakub yang menerima berkat kesulungan itu karena tipu daya ibunya Ribka, itu juga bukan perkara ketidakadilan, tapi karena rencana Allah yang harus digenapi. Allah sudah mengatakan hal itu ketika mereka masih dalam kandungan. Dalam ayat 32 dituliskan, firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan terpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Jadi, memang harus seri pengidah supaya terwujud keadilan. Tapi soal rasa sayang tidak bisa dibuat-buat. Itu bisa tumbuh secara alami atau dengan alasan-alasan tertentu tanpa siapapun dapat mengubahnya. Amin. Amin.